Dicek betul, jangan asal dikasih uang milih, jangan. Ya, jangan asal dikasih sembako. Harus dicek betul. Pernah enggak calon pemimpin kita, calon presiden kita ini memecah belah umat? Kalau punya jejak pernah memecah belah umat, jangan dipilih. Boleh saja Anies ngeles dan mengelak atas stigma sebagai bapak politik identitas. Tetapi diakui atau tidak, Anies sangat menikmati politisasi SARA yang terus diglorifikasi oleh para pendukungnya saat musim kampanye di Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 karena secara elektoral politik cara-cara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat terlintas bangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, atmosfer politik menjelang kontestasi Pilpres 2024 tampaknya semakin hangat, bahkan memanas. Masing-masing kubu pendukung capres sudah mulai unjuk gigi, saling serang, saling membuli, bahkan tak jarang menggunakan praktek kampanye hitam melalui politisasi SARA. Aksi saling serang semacam itu bisa disimak melalui berbagai aplikasi media sosial. Nah, terkait dengan fenomena tersebut, Menteri Agama Yakut Khalil Qomas yang akrab disapa Gus Yakut ikut angkat bicara. Gus Yakut mengimbau kepada masyarakat untuk tidak memilih calon pemimpin yang pernah memecah belah umat. Hal itu disampaikan Gus Yakut saat menghadiri tablik akbar Idul Qadmi Nasional Thoriqoh Tinajiyah ke-231 di Pondok Pesantren Az-Zawiyah Tanjung Anom, Garut, Jawa Barat pada hari Minggu 3 September 2023 yang lalu. Dalam pernyataannya, Gus Yakut meminta masyarakat untuk memperhatikan betul rekam jejak calon presiden. Saya berpesan kepada seluruh ikhwan dan akhwat ini agar nanti ketika memilih para pemimpin, memilih calon pemimpin kita, calon presiden dan wakil presiden, kita lihat betul rekam jejaknya. Harus dicek betul. Pernah nggak calon pemimpin kita, calon presiden kita ini memecah belah umat? Kalau pernah, jangan dipilih. Tegas Gus Yakut. Selain itu, Gus Yakut juga meminta masyarakat untuk tidak memilih calon pemimpin yang menggunakan agama sebagai alat politik demi meraih kekuasaan. Menurutnya, agama itu digunakan untuk melindungi kepentingan seluruh umat. Agar nanti ketika memilih para pemimpin, memilih calon pemimpin kita, calon presiden dan wakil presiden kita, dicek betul rekam jejaknya. Dicek betul, jangan asal dikasih uang milih, jangan. Ya, jangan asal dikasih sembako. Harus dicek betul. Pernah enggak calon pemimpin kita, calon presiden kita ini memecah belah umat? Kalau punya jejak pernah memecah belah umat, jangan dipilih. Kita lihat apakah pemimpin kita, calon pemimpin kita ini ya pernah menggunakan agama sebagai alat untuk memenangkan kepentingannya atau tidak. Kalau agama diperalat untuk merebut kekuasaan, jangan dipilih. Ya. Agama seharusnya melindungi kepentingan seluruh umat. Islam diajarkan sebagai sebuah agama rahmat, rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil Islam tok, enggak. Bukan rahmat satu kelompok saja, tidak, tetapi rahmat semua kelompok, rahmat semua golongan. Sekali lagi, kalau ada calon pemimpin yang punya rekam jejak memperalat agama untuk kepentingan politiknya, jangan dipilih. Sahabat-sahabat terlintas bangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, secara pribadi saya sepenuhnya setuju dengan pernyataan Gus Yakut. Agama seharusnya dijadikan sebagai spirit berkebangsaan dan berkenegaraan untuk mewujudkan kedamaian dan kesejahteraan. Baldatun thayyibatun warabun ghafur. Jangan dijadikan sebagai alat politik untuk mengadu domba dan memecah belah masyarakat. Lebih-lebih di negeri kita yang syarat dengan nilai-nilai kemajemukan, baik dari
suku, agama, ras maupun antar golongan atau antar kelompok. Kalau agama dijadikan sebagai bemper dan alat politik untuk kepentingan kontestasi demokrasi, bukan mustahil akan selalu muncul siklus perseteruan 5 tahunan antar sesama anak bangsa, antar sesama saudara kita sebangsa dan setanah air setiap kali menghadapi pemilu. Kapan negeri ini bisa terus bergerak secara progresif menjadi bangsa besar dan maju kalau kita terus berseteru, terus bertengkar hanya karena perbedaan pilihan dan preferensi politik? Kita tentu malu dengan negeri-negeri jiran atau negeri tetangga yang sudah melaju mulus di atas jalan tol peradaban dunia, sementara kita masih terus berkutat di balik semak-semak, sikut-sikutan dan cakar-cakaran, terus bertengkar hanya karena perbedaan pilihan politik. Nah, dalam konteks demikian maka sangat relevan apabila warning keras dan peringatan Menteri Agama Gus Yakut kita jadikan sebagai pengingat untuk membangkitkan kesadaran kolektif kita semua sebagai bangsa besar agar tidak membangun permusuhan hanya karena perbedaan preferensi politik. Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 yang silam yang dinilai sara dengan politisasi sara sudah memberikan pembelajaran demokrasi dan politik yang sangat berharga buat kita semua. Betapa sangat berbahayanya apabila ada pendukung calon kontestan politik tertentu yang menggunakan agama sebagai alat politik untuk memenangkan calon yang didukung, hingga terjadi polarisasi dan kehidupan yang terpecah belah di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Di tengah budaya paternalistik dan fanatisme sempit yang masih mengakar kuat di tengah-tengah kehidupan masyarakat kita, rakyat di negeri ini tampaknya masih gampang terhasut dan terprovokasi oleh pernyataan insinuatif dan propaganda politik yang dibungkus dengan aroma sara. Jika tidak memilih calon A misalnya, maka akan masuk neraka. Sebaliknya, hanya calon B yang mampu menjanjikan dan membuka pintu surga. Pernyataan yang bernada agitatif dan provokatif semacam itu jelas sangat berpotensi merusak dan memberangus nilai-nilai demokrasi yang selama ini kita perjuangkan dan kita bangun bersama-sama. Kebebasan memilih kontestan politik telah dihadang oleh pernyataan-pernyataan yang dikemas melalui politisasi sara hingga akhirnya pemilih tidak lagi bebas dan merdeka dalam memilih calon yang sesuai dengan hati nuraninya. Lantas siapakah sosok yang dimaksud Gus Yakut agar tidak memilih calon pemimpin yang memiliki rekam jejak memecah belah umat? Ya, meski secara tersurat tidak disebut secara lugas di dalam pernyataannya, publik di negeri ini sangat mengetahui siapa sosok yang akrab disebut dengan bapak politik identitas itu. Ya, taruhlah nama Anies Baswedan yang kini menggandeng Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar atau Caimin sebagai bakal cawapresnya. Dalam berbagai pernyataannya di ruang-ruang publik, Anies memang selalu ngeles dan mengelak. Bahkan ia meminta agar rakyat di negeri ini melihat rekam jejaknya selama menjadi Gubernur DKI Jakarta yang menjangkau dan merangkul semua kalangan. Boleh saja Anies ngeles dan mengelak atas stigma sebagai bapak politik identitas. Tetapi diakui atau tidak, Anies sangat menikmati politisasi sara yang terus diglorifikasi oleh para pendukungnya saat musim kampanye di Pilkada DKI Jakarta tahun 2017, karena secara elektoral politik, cara-cara naif semacam itu memang sangat menguntungkan dirinya. Kita simak saja betapa arus politisi sara itu sedemikian dahsyat membanjiri ruang-ruang publik di wilayah DKI Jakarta, sampai-sampai tega mengeksploitasi strategi ayat dan mayat. Mereka yang tidak memilih Anies, jenazahnya tidak akan disolati dan akan masuk neraka. Sungguh sangat berbahaya. Kontestasi politik dan demokrasi sesungguhnya merupakan urusan muamalah yang tidak ada kaitannya dengan surga dan neraka. Kontestasi demokrasi merupakan ajang pendidikan politik dan demokrasi buat rakyat bagaimana memilih sosok pemimpin terbaik yang mampu memberikan kesejahteraan, kemakmuran, dan keadilan buat seluruh rakyat Indonesia melalui proses pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, tanpa harus diintimidasi dengan ancaman panasnya api neraka atau dijanjikan pintu surga. Wallahu a'lam bishawab.
Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.